Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan melanjutkan series kita tentang mukjizat Yesus dan temukan apa yang menjadi mukjizat terbesar yang pernah ada. Mau tahu? Karena itu masuk bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Ya, hari ini kita akan belajar mukjizat terbesar dan yang terpenting. Ya, halo kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada. Saya Susan Hoover, host untuk program ini. Senang sekali kita bisa jumpa lagi. Belakangan ini kita akan membahas series kita yang baru, Mukjizat Yesus. Dan kita temukan banyak sekali hal tentang hati Tuhan bagi kita, tentang kuasa Tuhan bagi kita, dan bagaimana orang-orang yang berjumpa dengan Yesus beberapa tahun yang lalu mengalami mukjizat. Dan bagaimana kita pun hari ini juga mengalami mukjizat saat kita jumpa dengan Yesus. Luar biasa sekali. Nah, the line daripada program ini ada banyak cara untuk ketemu dengan saya atau untuk kita tetap lanjut dan belajar bersama-sama. Di bawah screen ini ada selalu ditayangkan, ada nomor WhatsApp atau nomor handphone yang bisa dihubungi. Nanti ada tim Life Unlimited yang siap menjawab pertanyaan, menceritakan lebih lagi tentang Yesus, ataupun mendiri sama-sama dalam iman dan mendoakan untuk mukjizat terjadi. Dan setiap bulan saya terima laporan-laporan yang penuh dengan mukjizat atau kesaksian yang dialami oleh pemirsa Life Unlimited. Lebih daripada itu juga bisa pasti ikut dengan beberapa sosial media, follow, subscribe seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan yang lain-lain. Ya, ada banyak cara untuk kita melanjutkan bersama-sama di luar pada program Life Unlimited ini. Dan saya harap kita mau belajar terus ya. Kenapa? Karena begitu banyak hal yang Yesus memiliki untuk kita. Benar-benar luar biasa. Di akhir program ini juga saya akan mendoakan semua yang mau menerima mukjizat besar daripada Yesus. Wow, ajaib. Jadi jangan kemana-mana ya. Pasti kita semua bisa alaminya hari ini. Nah, mungkin ada yang pikir ya, kalau mukjizat yang terbesar itu apa ya? Mungkin itu sembuh dari salah satu penyakit yang belum terlalu ada obat dari dokter. Mungkin itu kalau ada keadaan apa yang dipulihkan. Mungkin ada yang mikir-mikir, apakah itu kalau yang bangkit dari kematian? Apa itu yang menjadi mukjizat terbesar? Sebentar lagi kita akan temukan. Nah, hari ini kita akan belajar dari salah satu kisah kesukaan saya dalam firman Tuhan. Sangat-sangat menarik. Dan kita akan belajar 4 hal bersama-sama hari ini. Mari kita langsung masuk di dalam firman Tuhan di dalam Markus pasal 2. Mulai dengan ayat yang pertama, saya akan baca dulu dan setelah ini kita akan lihat video klip yang singkat yang mungkin membantu kita untuk membayangkan apa yang terjadi. Berkata kemudian sudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa dia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang, namun dari singgah tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak, sementara dia memberitakan firman kepada mereka. Jadi bisa bayangkan, oke, dengan klip yang saya bagikan sebentar lagi, mungkin kurangnya mereka penuhi rumah itu dengan orang. Jadi benar-benar pikirkan ya, kalau Yesus datang, semua orang tahu ada Yesus. Semua orang mau datang cari mukjizat. Jadi benar-benar padat penuh. Sampai ada orang yang datang, membawa orang lumpuh, itu digotong mereka oleh 4 orang. Jadi ada dibantuin ya oleh 4 temannya bawa seseorang kepada Yesus dan berkata, tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Nah, saat bayangkan ada yang mereka punya teman yang lumpuh. Mereka tahu ada kesembuhan di dalam Yesus. Membawa temannya kepada Yesus. Tapi terhalang, itu banyak sekali orang tidak bisa dekatin. Nah, apakah mereka langsung pulang? Apakah mereka menyerah? Berkata, oh sorry teman, gak ada harapan bagi kamu, kamu gak bisa sembuh. Apa yang mereka lakukan?
Nah, ternyata teman-teman ini yakin sekali ada solusi, ada jawaban, ada kuasa, ada mukjizat di dalam Yesus. Sampai mereka lakukan sesuatu yang cukup gila. Nah, daripada saya ceritakan, mungkin di sini kita bisa lihat ada sedikit video klip tentang mukjizat ini. Mari kita saksikan. Desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Apa yang mereka lakukan, ia diceritakan dalam firman Tuhan. Karena mereka tidak dapat masuk dari pintu, karena begitu banyak orang, berkata, mereka naik ke atap di mana ada rumah ini, ya, dan mereka membuka atapnya dan menurunkan temannya yang ada di atas tilam itu di depan Yesus. Nah, coba pikirkan, kita udah lihat video klip, Yesus terima. Yesus terima. Memang Yesus menerima semua orang. Tapi menarik, coba pikirkan, Yesus lagi khotbah, Yesus lagi beritakan firman. Mungkin kalau ada seperti saya lagi ada rekam ya program ini, Life Unlimited hari ini. Bayangkan kalau ada yang buka atap atasku. Kan terganggu. Bukan Yesus pun merasa ada yang mengganggu. Dia lagi lakukan sesuatu yang penting. Lagi berbicara. Merasa mereka tidak sopan. Mereka merasa mereka merusakkan rumah dia atau rumah siapa. Dia lagi sama siapa tinggal. Kan ada banyak alasan mungkin untuk marah. Merasa terganggu. Merasa mereka tidak boleh melakukannya. Tapi justru Yesus tidak marah. Kelihatan Yesus senang menerima orang ini. Jadi Yesus menerima semua orang. Tidak pernah ada kasus di mana Yesus menolak dan marah-marahin orang yang datang kepadanya. Sekalipun mereka datang dengan berbagai cara seperti ini. Sampai mereka lakukan hal-hal seperti ini. Begitu kelihatan begitu gila untuk datang kepada Yesus. Mereka begitu yakin harus jumpa Yesus. Yesus menghargai. Yesus tidak menolak. Nah, saya mau kita menyadari bahwa semua mukjizat Yesus yang ada, Yesus tidak marahin, Yesus tidak pernah menghakimi, Yesus tidak pernah menolak. Nah, itu juga kebenaran untuk kita hari ini. Kita datang dengan cara bagaimana, kita datang dengan keadaan bagaimana, tapi kalau kita datang kepada pribadi Yesus, kita memiliki keyakinan ini. Yesus
menerima kita. Wow, luar biasa. Nah, apa yang terjadi? Mereka menurunkan temannya karena jelas temannya lumpuh. Mereka cari kesembuhan. Jadi diturunkan di depan Yesus. Nah, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mereka semua bingung. Mungkin kita pun bingung. Yesus, orang ini cari kesembuhan bukan pengampunan. Kan ini orang lumpuh, dia cari kakinya sembuh, dia tidak cari pengampunan. Yesus katakan di sini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dia cari kesembuhan, tapi mendapatkan pengampunan atau keselamatan. Kenapa? Karena Yesus tahu yang mana yang lebih perlu dan mana yang lebih besar. Saya temukan banyak orang seperti ini hari ini. Mungkin ada yang nonton program ini saat ini. Hanya mau nonton saya karena cari kesembuhan. Tapi justru yang didapatkan adalah keselamatan, pengampunan dosa. Karena Yesus tahu yang mana lebih penting. Soalnya kalau kita semua boleh dapat kesembuhan. Saya sudah alami kesembuhan dalam tubuh saya. Yesus itu ajaib. Dan kita semua bisa alami kesembuhan. Tapi kalau kita menyadari tubuh kita yang kita memiliki ini hanya untuk waktu yang terbatas di dunia ini. Saya tidak tahu berapa lama kita semua memiliki, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, berapa puluhan tahun. Ya mungkin masih lama, tapi ada satu saat di mana tubuh ini tidak akan sanggup lagi di dunia ini dan kita akan meninggalkan tubuh ini dan meninggalkan dunia ini. Jadi Yesus tidak hanya fokus untuk sesuatu yang sementara. Yesus mau memberi yang kekal. Mungkin kita fokus yang sementara, kita mau disembuhkan atas sakit atau penyakit yang ada di tubuh kita. Itu baik, Tuhan dapat melakukan itu. Tetapi Yesus tahu yang lebih penting. Sebab mungkin hari ini sembuh dari penyakit ini, besok ada penyakit atau masalah yang lain. Tapi Yesus tahu, alasan kita ada di dunia ini sebenarnya adalah untuk mengenal dan punya hubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dengan Tuhan yang sempurna. Dan kita tidak dapat memiliki seperti itu kecuali kalau ada dosa kita sudah dihapuskan dan kita alami pengampunan yang sempurna daripada Yesus. Jadi Yesus mau selesaikan masalah yang lebih besar. Mungkin kita fokus yang sementara, tapi Yesus mau menolong kita untuk selesaikan yang kekal. Mungkin kita tidak pernah menyadari bahwa kita boleh minta untuk pengampunan, kita boleh minta keselamatan yang kekal. Kita tidak boleh minta begitu besar Tuhan. Jadi sebelum pun kita minta, Yesus sudah mengerjakan bagian itu bagi kita. Itu luar biasa. Nah, orang-orang pada waktu itu, mereka pun terkejut. Mereka pun marah. Kenapa mau bicarakan pengampunan? Kenapa mau bicarakan masalah dosa? Padahal ini orang yang sakit. Mereka pun berkata bahwa dia menghujat Allah karena siapa yang boleh mengampuni dosa selain itu Allah sendiri. Tapi Yesus pun tahu mereka bahas ini semua. Yesus tahu apa yang kita pikirkan. Yesus tahu apa yang mereka pikirkan pada hari itu. Dan Yesus pun berkata, dia berkata apa? Ayat yang ke-10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, itu adalah Yesus, berkuasa mengampuni dosa. Berkata dia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Jadi bukan artinya karena Tuhan mau beri keselamatan, dia tidak memberi kesembuhan. Tuhan Yesus sanggup memberi semuanya. Apa yang kita cari atau lebih pun yang dicari, Yesus dapat melakukan semuanya. Apakah dia sanggup menyembuhkanmu? Dia sanggup, tetapi lebih daripada itu, dia tahu yang lebih penting. Dia tahu bahwa keselamatan yang kekal itu di atas itu semuanya. Dia mau beri kepadamu, itu adalah hubungan dipulihkan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kalau memiliki hubungan dengan Tuhan, justru semuanya dapat kesembuhan, dapat berkat, dapat itu semuanya di dalam Yesus. Jadi hari ini pada awal program kan saya tanya, saya berkata bahwa apa itu mukjizat yang terbesar? Apa itu yang kita dapat yang bisa yang terbesar? Apakah ini atau itu? Sebenarnya mukjizat yang terbesar adalah
keselamatan. Sering kita melihat mungkin bagian tubuh ini bisa sembuh atau penyakit ini bisa hilang. Itu memang luar biasa dan saya sudah melihat itu semua. Saya pernah saksikan orang berdiri daripada kursi roda. Saya pernah saksikan kaki itu bertumbuh di depan mata saya. Saya pernah melihat ya orang yang buta dapat melihat. Saya pernah saksikan mukjizat yang luar biasa. Tapi mukjizat yang terbesar yang pernah ada itu adalah kita manusia. Tuhan sayang, Tuhan mengasihi sampai Dia rela menjadi pengganti bagi kita. Dan sampai Dia rela berikan keselamatan yang kekal. Keselamatan yang sesungguhnya lebih daripada hanya pengampunan dosa sebenarnya. Pada saat ini Yesus mau mengampuni dosa, tapi setelah ini Yesus mau ke salib menjadi pengganti bagi kita. Bukan saja mengampuni, tapi menghapuskan dosa kita. Dan menggantikan dosa kita dengan kebenarannya. Jadi kita boleh benar-benar bukan saja mengenal Allah, tapi menjadi anaknya dan terima rohnya, terima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Benar-benar menjadi tempat tinggalnya Roh Allah. Wow, itu mungkin semua jauh di atas yang kita bisa pikirkan. Dan ada kejaminan, ada diyakinkan sekali akan keselamatan hidup kekal kita bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi ini wow, jauh lebih. Bukan hanya datang untuk supaya tidak kerasa sakit. Bukan hanya datang supaya begini. Tuhan bisa beri lebih. Saya ingat ada satu hari kami buat satu acara untuk kesembuhan di Jayapura di Papua. Dan ada orang yang datang dan dia minta seperti ini. Tolong memberi kepada saya kesembuhan saat ini. Tolong doakan saya saat ini. Saya bilang, bukan seperti itu. Bukan kami semua adalah seperti robot kesembuhan. Dimanapun kami jalan ada kesembuhan terjadi. Tapi kesembuhan itu datang daripada Yesus. Saya minta mereka datang ke lapangan, ke acara malam itu. Dan yang luar biasa, ini adalah orang yang belum pernah dengar tentang Yesus. Mereka hanya cari untuk bisa dapat berjalan kembali. Mereka juga adalah orang lumpuh di kursi roda. Mereka sama seperti ini. Sekalipun ini adalah kisah dengan Yesus 2000 tahun yang lalu, masih sama bagi kita hari ini. Ada orang yang lumpuh yang datang dan cari kesembuhan. Tetapi apa yang dia temukan? Dia dengar tentang Yesus. Dan saat itu dia panggil untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia bersuruh dan dia berkata, Yesus tolong saya. Dan dia saksikan itu seperti sinar yang turun melingkupinya dan beri kekuatan bagi dia. Dan tanpa dia pun sadari, tiba-tiba dia bangkit keluar daripada kursi rodanya. Dan dia mengalami kekuatan di dalam kakinya. Dan dia bukan saja mengalami kekuatan dalam kakinya dan kesembuhan, tapi menjadi percaya kepada Yesus untuk keselamatan jiwanya. Wow, kan luar biasa. Masih sama untuk kita hari ini, sekalipun ini 2000 tahun yang setelah kisah ini bersama dengan Yesus. Jadi, saya mau kita pelajari bahwa ada pengampunan dan kesembuhan daripada Yesus. Dua-duanya ada, bukan kita datang cari kesembuhan dan dapat pengampunan atau dapat keselamatan, tidak dapat kesembuhan. Semuanya ada di dalam Yesus. Tapi Yesus tahu yang mana yang lebih penting. Jadi dalam kisah ini, dia mau berkata, dosamu diampuni. Orang heran, kok bisa? Dia katakan, tapi supaya kamu tahu bahwa aku ini anak manusia, anak Allah, aku dua-duanya, aku bisa memberi kesembuhan, aku juga bisa beri pengampunan. Dia katakan kepada orangnya, bangkit dan berjalan. Dan benar, itu yang terjadi. Kalau kita lihat di ayat 12, dan orang itu pun bangun. Segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Jadi dia dapat lebih daripada dia cari. Dia datang mencari kesembuhan, dia dapat keselamatan, dia dapat pengampunan dosa. Tetapi yang luar biasa, di dalam Yesus semua itu ada. Bukan hanya ada pemirsa hari ini, hanya mau dengar saya untuk didoakan nanti kesembuhan. Tapi kabar baiknya, Yesus sudah menyediakan lebih daripada kesembuhanmu. Yesus sudah menyediakan keselamatan bagi jiwamu. Hidup kekal bagimu, hubungan dipulihkan dengan Tuhan, pengampunan dosa, semuanya itu sudah disediakan Yesus. Bagaimana? Karena Yesus sudah ambil bagian kita, hukuman,
mati bagi kita dan menggantikan itu dengan hidup yang kekal. Bahkan ada ayat-ayat firman Tuhan yang berkata seperti ini. Ini adalah salah satu kesukaan saya dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga. Berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kan Tuhan sanggup melakukan semuanya. Dia yang sama, Tuhan yang sama, yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia juga yang menyembuhkan segala penyakitmu. Artinya tidak ada penyakit yang terlalu besar, yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dia sanggup menyembuhkan semuanya. Dan tidak ada dosa atau kesalahan yang terlalu besar. Tuhan juga sanggup dan Dia juga mau dan sudah mengampuni itu semuanya. Dan bukan saja ini adalah kaitan dengan dosa dan kesembuhan di Mazmur. Kalau di dalam Yesaya 53 pun berkata seperti ini, tetapi Dia tertekam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau kita tahu Tuhan menciptakan manusia itu dalam keadaan baik-baik, tidak ada dosa, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kutuk. Nah, kapan ada sakit penyakit masuk? Itu setelah dosa masuk. Jadi kalau Tuhan mau beri kesembuhan, mau beri berkat kepada kita, bukan saja Dia akan memberi mukjizat itu. Dia mau sampai selesaikan masalah akar. Dia mau selesaikan masalah dosa. Karena upah dosa adalah maut. Bagaimana maut datang? Sering melalui sakit penyakit. Jadi Yesus baik. Yesus saat disalibkan, Dia tanggungkan apa? Semua dosa, kesalahan, kejahatan, kekurangan kita. Dan termasuk juga sakit penyakit dan kutuk kita. Jadi di dalam Yesus sudah lengkap. Dapat apa mukjizatnya? Keselamatan. Di dalamnya termasuk dalam keselamatan, kesembuhan bagi tubuh kita. Orang lumpuh di kisah ini dapatkan, cari hanya kesembuhan, mendapatkan pengampunan. Sama bagi kita semua hari ini. Mungkin kita hanya datang cari mukjizat daripada Yesus. Tapi sebenarnya melalui mukjizat pun kita bisa lihat Yesus bukan saja menyediakan yang sementara. Yesus sudah menyediakan yang kekal. Dia mau beri keselamatan yang lengkap kepada kita. Di dalam keselamatan daripada Yesus ada pengampunan dosamu, itu sudah dihapuskan. Ya, ada pemulihan dengan hubunganmu dengan Tuhan. Kutukmu sudah diganti menjadi berkat. Sakit penyakit sudah diambil supaya mendapatkan kesembuhan dan kesehatan. Lengkap sekali semua keselamatan yang ada di dalam Yesus. Wah, kabar baik bagi kita semua. Jadi di dalam kisah ini apa yang terjadi? Orang heran. Karena melihat orang yang lumpuh ini sudah dapat berjalan. Memang dia sudah sembuh. Tapi disaksikan melalui kesembuhan itu adalah bukti bahwa Yesus juga sanggup mengampuni. Karena Dia adalah Tuhan. Jadi sama bagi kita semua hari ini, alami kesembuhan bisa jadi hari ini. Tapi Yesus mau beri yang kekal kepada kita juga. Nah, saya mau menjelaskan kepada kita juga hari ini. Satu hal lagi ya, bahwa karena itu, kalau kita sudah alami dan kita sudah tahu ada keselamatan di dalam Yesus, ada mukjizat di dalam Yesus. Karena itu, kita bisa lebih daripada hanya orang lumpuh ini yang terima. Pikirkan, orang lumpuh ini sanggup datang kepada Yesus karena ada teman-teman yang membawain. Yesus pun ada katakan di situ bahwa oleh iman mereka ini iman temannya. Mereka yakin Yesus adalah solusi. Sampai mereka rela mungkin dimarahin. Mereka rela ditolak. Mereka rela diejek-ejek. Mereka rela lakukan sesuatu yang ekstrim. Membuka atap karena yakin kalau teman ini jumpa Yesus, hidupnya akan diubahkan. Apa yang kita alami di dalam Yesus membuat kita yakin. Yakin. Kenapa saya buat program ini? Karena saya sudah alami kuasa Yesus. Saya sudah disembuhkan Yesus. Saya sudah menerima keselamatan di dalam Yesus. Saya sudah tahu Yesus adalah jawaban. Yesus adalah harapan untuk semua orang. Di dalam Yesus ada keselamatan yang lengkap sekali. Karena apa yang saya alami membuat saya mau ceritakan kepada semua orang. Membawa semua orang kepada Yesus. Karena saya tahu saat kita berjumpa dengan Yesus, wow, semuanya akan berubah.
Jadi hari ini kita temukan rahasia yang luar biasa. Ternyata mukjizat yang terbesar bukan saja ada sakit penyakit disembuhkan, bukan saja ada sesuatu yang kita alami, masalah kita bisa atasi, ada pertolongan dari Tuhan. Itu baik. Tapi mukjizat yang terbesar, yang terpenting dari Tuhan adalah kita terima keselamatan, kita terima karya yang sepenuhnya yang sudah dikerjakan Yesus di salibnya bagi kita. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus sudah ada keselamatan, hidup kekal, hubungan dipulihkan dengan Tuhan. Kita terima hidup baru menjadi ciptaan baru di dalam Yesus dan memiliki hadiratnya selama-lamanya. Itu keselamatan dan di dalamnya ada berkat, di dalamnya ada kesembuhan dan kesehatan. Di dalamnya ada hidup kekal. Ke dalamnya lengkap semua ada di dalam Yesus. Dan saat itu kita terima Yesus, kita sudah terima mukjizat terbesar yang ada. Karena itu kita akan menaikkan satu lagu untuk mengingatkan kuasa Yesus, apa yang dilakukan di dalam hidup kita. Dan setelah lagu ini kita akan berdoa bersama-sama untuk menerima mukjizat dari para Tuhan. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, hidupku Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik, seluruh hidupku. Hari ini saya bukan saja akan berdoa untuk yang sakit, kita akan doakan, tapi semua orang yang mau percaya kepada Yesus dan terima keselamatan, mari ikuti saya dalam doa ini. Katakan, Yesus, terima kasih. Engkau mati bagiku, Engkau bangkit bagiku, dan naik ke surga. Saat ini, saya membuka hati, menerima Roh-Mu masuk di dalam diriku. Pada saat ini, saya menyadari dosa-dosaku sudah dihapuskan. Dan saya menerima hidup baru, hadirat-Mu, keselamatan kekal ada di dalamku. Terima kasih Yesus, semuanya karena kasih-Mu bagiku. Saat ini, saya menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, keselamatan-Mu lengkap ajaib. Dan Engkau yang dapat mengampuni, Engkau yang dapat menyelamatkan adalah Tuhan juga yang memberi kesehatan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang lagi sakit dimanapun berada dalam tubuh mereka, sakit penyakit apapun, kami perintahkan itu keluar dan perintahkan tubuh jadi sehat, jadi sembuh di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saya percaya kita semua dapat mengalami mukjizat untuk mengerti lebih lagi atau mau ceritakan apa yang terjadi, mau didoakan lebih lagi, segera hubungi call center dan hotline kami, ada tim Life Unlimited yang siap untuk mendoakanmu. Mukjizat Yesus ada sampai hari ini dan selama-lamanya. Sampai kita jumpa sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati.